Halo saudaraku, jika pesan ini menemukanmu di saat yang tepat ini, percayalah ini bukanlah suatu kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu, dalam jiwa yang paling dalam, yang sengaja menariknya ke dalam hidupmu. Saya telah menghabiskan lebih dari 50 tahun mengikuti jejak-jejak misteri, mempelajari apa yang sering diabaikan oleh sains arus utama atau disembunyikan oleh banyak institusi. Saya telah berjalan di gurun, berbicara dengan para saksi mata, dan memegang naskah-naskah kuno yang bisa mengubah cara kita memandang realitas. Dan dari semua yang saya temukan, ada satu pola, satu kebenaran yang begitu dalam, yang ingin saya bagikan khusus denganmu hari ini. Tanggal 19 Desember ini menandakan penutupan suatu siklus kosmik. Bukan tentang akhir dunia, bukan tentang ramalan menakutkan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dahsyat, tentang dirimu, tentang sebuah pintu yang terbuka lebar menuju kemungkinan baru bagi hidupmu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan komunitas kami. Jika resonansi ini terasa, silakan berlangganan, subscribe ke saluran ini. Klik juga tombol lonceng agar kita tidak terlewat satu pun momen penting dalam eksplorasi ini. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung. Sekarang, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun penuh kekuatan. Sebagai tanda bahwa kamu siap mendengarkan dengan hati yang terbuka, tulis di kolom komentar, "Saya memilih transformasi." Jangan tuliskan itu sebagai bentuk ikutan-ikutan, tapi ucapkan sebagai sebuah deklarasi, sebagai suara dari dalam sanubarimu yang berkata, "Ya, saya siap untuk melihat melampaui yang biasa. Saya siap untuk kemungkinan yang lebih besar." Jika saat membaca ini ada getaran aneh di dada, ada bisikan kecil yang mengatakan bahwa ini penting, itu adalah sinyal. Itu adalah bagian dalam dirimu yang telah lama menunggu pesan seperti ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu benar-benar siap? Siap untuk melintasi jembatan menuju realitas yang sama sekali baru, di mana kamu bukan lagi korban dari keadaan, tetapi pencipta yang sadar atas takdirmu sendiri? Karena percayalah, jembatan itu ada. Saya telah melihatnya. Saya telah bertemu dengan orang-orang biasa yang telah melintasinya dan hidup mereka berubah selamanya. Dan hari ini jembatan itu muncul di hadapanmu. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, jika memang ada jembatan ini, mengapa begitu sulit untuk melintasinya? Mengapa perubahan terasa seperti pertempuran yang melelahkan? Jawabannya tidak terletak di luar dirimu. Itu tersembunyi di dalam laboratorium yang paling intim dan kompleks, pikiran dan tubuhmu sendiri. Lihatlah, ada sebuah prinsip mendasar dalam neuroscience. Neurons that fire together, wire together. Neuron-neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Setiap pikiran yang kamu pikirkan, setiap emosi yang kamu rasakan dengan kuat dan berulang adalah seperti sebuah jalur di hutan belantara otakmu. Semakin sering kamu melaluinya, semakin lebar, dalam, dan mudah jalur itu dilalui. Inilah cara kita belajar, namun inilah juga cara kita terkunci. Bayangkan kamu sering merasa khawatir tentang keuangan, atau merasa tidak cukup baik dalam hubungan. Setiap kali pikiran dan perasaan itu muncul, kamu memperkuat jalur sarafnya. Akhirnya, jalur itu menjadi jalan raya otakmu. Tubuhmu menjadi begitu terbiasa dengan sensasi kecemasan atau keraguan diri itu, hingga itu terasa normal, akrab. Bahkan ketika kamu menginginkan kebahagiaan, otakmu secara otomatis kembali ke jalur yang sudah dikenal itu, karena itulah yang paling mudah dan paling aman menurut sistem sarafmu. Inilah yang saya sebut kecanduan biologis terhadap masa lalu. Tubuhmu secara harfiah kecanduan pada kimiawi emosi yang biasa ia alami. Mekanisme bertahan hidup kita dirancang untuk menyukai yang familiar, meskipun yang familiar itu adalah penderitaan. Zona nyaman bukan hanya soal psikologi, itu adalah keadaan biologis yang nyata. Dan di sini letak tantangan terbesarnya. Pikiran sadarmu hanya seperti nahoda di geladak kapal. Yang mengendalikan mesin dan arah kapal di bawah geladak adalah sang kru bawah tanah, pikiran bawah sadarmu. Pikiran bawah sadar ini adalah gudang penyimpanan dari semua pengalaman, kenangan, dan pola emosionalmu yang terulang sejak dulu.
Dia dijalankan oleh program-program yang telah terinstal lama. Ketika kamu mencoba untuk berpikir positif sementara di dalam dirimu, masih tersimpan keyakinan lama seperti saya tidak layak atau hidup ini sulit. Itu seperti memerintahkan kapal untuk berbelok ke utara, sementara mesinnya masih terkunci untuk terus mengarah ke selatan. Hasilnya, konflik, kelelahan, dan kamu tetap berada di tempat yang sama. Pikiran analitismu yang hebat dalam mengkritik dan menganalisis sering menjadi penjaga penjara ini. Dia sibuk mengulang-ulang film kegagalan masa lalu dan memproyeksikan kekhawatiran ke masa depan. Dia terus bertanya, bagaimana jika gagal lagi? Atau, mengapa dulu saya seperti itu? Sementara itu, satu-satunya momen di mana kamu benar-benar bisa menciptakan perubahan saat ini justru terabaikan. Jadi kita terjebak dalam loop yang akrab, pola pikir yang menciptakan perasaan, yang memicu tindakan, yang menghasilkan hasil yang sama, yang kemudian menguatkan pola pikir awal. Sebuah siklus yang membuat masa depan terasa seperti tiruan dari masa lalu. Tapi apakah ini berarti kita dikutuk untuk mengulangi sejarah kita sendiri? Sama sekali tidak. Kabar baik yang saya temukan dari semua penelitian ini adalah kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Pada saat kamu menyadari bahwa kamu memiliki pola-pola ini, bahwa kamu bukanlah pola-pola ini, saat itulah kekuatanmu kembali. Mengakui bahwa tubuh dan pikiranmu telah terkondisikan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah kejernihan. Itu adalah peta yang menunjukkan di mana kamu telah terjebak. Dan setiap peta, betapapun rumitnya, selalu membawa sebuah janji bahwa ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu bermula dari sebuah keputusan sederhana yang radikal untuk berhenti mengisi ulang masa lalu dengan perhatianmu dan mulai mengajari tubuhmu sesuatu yang benar-benar baru. Lalu bagaimana caranya mengajari tubuh sesuatu yang baru? Bagaimana kita memprogram ulang kru bawah tanah itu agar bekerja selaras dengan impian sadar kita? Inilah rahasia terbesar yang telah disadari oleh para mistikus dan kini divalidasi oleh sains modern. Tubuhmu tidak bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi di dunia luar dengan pengalaman yang kamu ciptakan dengan sangat hidup dan emosional di dalam pikiranmu. Coba pikirkan saat kamu menonton film yang mengharukan. Air matamu bisa meleleh, jantungmu berdebar padahal kamu hanya duduk di kursi. Tidak ada bahaya nyata, tidak ada kejadian sesungguhnya, tapi tubuhmu bereaksi seolah-olah itu nyata. Prinsip yang persis sama inilah yang bisa kita gunakan untuk transformasi. Ini bukan tentang berpikir positif yang dangkal, ini lebih dalam dari itu. Ini tentang merasakan terlebih dahulu. Mari kita ambil contoh sederhana. Katakanlah kamu menginginkan lebih banyak rasa syukur dan kelimpahan dalam hidup. Daripada menunggu sampai semua masalah finansialmu selesai untuk baru merasa bersyukur, kamu mulai sekarang juga melatih perasaan syukur yang mendalam itu. Kamu duduk dengan tenang, menutup mata, dan benar-benar membangkitkan perasaan itu di dalam dadamu. Perasaan hangat, lega, dan cukup. Kamu mensyukuri hal-hal kecil seolah-olah semua yang kamu butuhkan sudah ada. Apa yang terjadi? Saat kamu melakukan ini dengan intensitas emosional yang sungguh-sungguh, kamu mengirimkan sinyal yang kuat ke tubuh dan otakmu. Ini adalah realitas saya sekarang. Sistem sarafmu merespons, kimiawi otakmu berubah, jantungmu memasuki keadaan yang lebih teratur dan harmonis yang disebut koherensi jantung. Dalam keadaan koheren ini, gelombang otakmu melambat ke frekuensi alfa atau theta, keadaan yang tenang, reseptif, dan sangat kreatif. Inilah keadaan di mana pikiran analitis yang ribut itu akhirnya diam, dan kamu terhubung dengan sumber intuisi dan kemungkinan yang lebih dalam. Ini seperti berlatih untuk sebuah pertandingan besar. Atlet terhebat tidak hanya berlatih fisik, mereka melakukan visualisasi mental yang mendetail. Mereka mengulang-ulang gerakan sempurna di dalam pikiran mereka, merasakan kemenangan itu sebelum itu terjadi. Latihan mental ini secara fisik membentuk kembali otot-otot saraf di otak mereka, membuat performa ideal itu lebih mudah dan otomatis untuk dicapai. Kamu sedang melakukan hal yang persis sama untuk hidupmu. Dengan sengaja merasakan kedamaian, cinta, atau kegembiraan dari masa depanmu yang diinginkan sekarang juga,
kamu sedang membangun jalur saraf yang baru. Kamu sedang menciptakan jalan raya baru di otakmu menuju realitas yang kamu dambakan. Setiap kali kamu berlatih, kamu melemahkan jalur lama yang berbasis pada ketakutan dan menguatkan jalur baru yang berbasis pada kemungkinan. Dan inilah mengapa penutupan siklus pada 19 Desember ini begitu penting. Dalam penelitian saya, tanggal-tanggal peralihan kosmik seperti ini bukan sekadar penanda kalender. Ini adalah momen ketika medan kemungkinan itu sendiri menjadi lebih lentur dan reseptif. Bayangkan alam semesta seperti sebuah sungai yang luas. Sebagian besar waktu, arusnya kuat dan pola alirannya sudah tetap. Tetapi ada saat-saat tertentu, seperti saat pasang berubah atau ada angin khusus, ketika arus itu sedikit melambat, berputar, dan menciptakan pusaran yang memungkinkan perahu untuk lebih mudah berpindah aliran atau menuju tujuan baru. Tanggal 19 Desember adalah salah satu momen pusaran energi itu. Ini bukan sihir yang akan mengubahmu tanpa usahamu. Ini adalah amplifikasi, usaha sadarmu untuk memfokuskan pikiran dan merasakan emosi masa depan yang lebih tinggi, akan mendapat bantuan angin kosmik. Apa yang mungkin membutuhkan latihan berbulan-bulan, dalam momen keselarasan ini bisa mendapatkan daya dorong yang luar biasa. Jadi intinya bukanlah duduk dan berharap keajaiban terjadi pada tanggal itu. Intinya adalah mempersiapkan diri dengan sengaja. Kamu mempersiapkan perahumu, memetakan rute barumu, dan ketika arus yang mendukung itu datang, kamu sudah siap untuk mendayung dengan sepenuh hati, dibantu oleh alam semesta sendiri. Jadi, bagaimana kita mempraktikkan merasakan terlebih dahulu ini dalam kekacauan kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita turun dari teori ke tindakan nyata? Ini dimulai bukan dengan lari ke depan, tapi dengan berhenti sejenak di tempatmu sekarang. Langkah pertama adalah menciptakan ruang untuk keheningan. Di tengah dunia yang selalu menuntut perhatian kita harus dengan sengaja menarik diri. Duduklah selama 5 atau 10 menit dalam kesunyian. Matikan notifikasi, tarik napas dalam-dalam. Tujuannya bukan untuk mengosongkan pikiran, itu hampir mustahil, tapi untuk menjadi pengamat yang netral terhadap arus pikiran dan perasaanmu. Perhatikan saja, lihatlah pikiran-pikiran itu datang dan pergi seperti awan di langit. Jangan hakimi, jangan ikuti. Disinilah kamu mulai memisahkan dirimu yang sejati dari program-program otomatis yang telah berjalan. Kamu mungkin akan mendengar suara-suara lama, ini tidak akan berhasil, atau kamu tidak pantas. Sekarang, kamu hanya mengakui keberadaannya. Oh, ini lagi pola kekhawatiran finansialku. Ini lagi rekaman lama tentang rasa tidak amanku. Pengakuan sederhana ini saja sudah melemahkan cengkeramannya. Kamu sedang menarik proyeksi dari masa lalumu kembali ke cahaya kesadaran sekarang. Setelah kamu mengamati dengan jernih, inilah langkah kedua. Clarify dengan gamblang tentang siapa diri masa depanmu itu. Ini bukan sekadar, saya ingin bahagia. Itu terlalu kabur. Tanyakan pada dirimu. Ketika saya telah bertransformasi, bagaimana cara saya merasakan saat pertama kali membuka mata di pagi hari? Mungkin rasa syukur yang tenang atau semangat penuh antusiasme. Bagaimana cara saya berpikir tentang tantangan? Mungkin melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman. Bagaimana cara saya bersikap terhadap orang lain? Mungkin dengan lebih sabar dan penuh kasih. Pikiran seperti apa yang mengisi hari-hari saya? Mungkin pikiran tentang kemungkinan dan kreativitas. Buatlah ini sangat spesifik dan sensoris. Bayangkan suasana hati, sikap tubuh, nada suara dan cahaya di mata versi dirimu yang telah bebas itu. Sekarang, langkah ketiga yang paling penting, masuklah ke dalam perasaan itu sekarang. Inilah inti dari latihan harianmu. Tutup matamu lagi setelah mengamati dan mengklarifikasi, dan hidupilah perasaan itu di dalam tubuhmu. Jika versi masa depanmu merasakan kedamaian yang mendalam, jangan hanya membayangkannya. Cobalah untuk menemukan sensasi kedamaian itu, sekecil apapun, di dalam dadamu saat ini juga. Rasakan, perluas. Jika dia merasakan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, posisikan tubuhmu seperti dia berdiri, tarik napas seperti dia bernapas, dan biarkan perasaan percaya diri itu mengalir, meski awalnya terasa seperti acting. Awalnya
akan terasa canggung. Tubuh dan pikiran bawah sadarmu akan protes. Mereka akan berkata, "Ini tidak nyata, lihatlah masalah di sekitarmu." Disinilah disiplin lembut diperlukan. Kamu tidak perlu membenci perlawanan itu. Katakan saja, "Terima kasih sudah menunjukkan dirimu, tapi saya sekarang memilih untuk merasakan yang ini." Lakukan latihan singkat ini setiap hari. Jadikan ini seperti rapat harian dengan masa depanmu. 5 menit di pagi hari dan 5 menit sebelum tidur bisa mengubah segalanya. Kamu secara harfiah sedang melatih sistem sarafmu, molekul demi molekul, untuk mengenali dan akhirnya memilih keadaan emosional yang baru ini sebagai rumah yang baru. Dan saat tanggal 19 Desember mendekat, intensitas latihan inilah yang akan menentukan seberapa dalam kamu bisa menyelam ke dalam pusaran energi transformasi itu. Kamu bukan hanya menunggu keajaiban tanggal itu. Kamu sedang membangun antena internal yang akan menangkap dan memperkuat sinyal perubahan yang sudah tersedia di alam semesta. Kamu sedang mengajari tubuhmu untuk mematuhi visi jiwamu, bukan kenangan dari masa lalunya. Setiap sesi latihan adalah sebuah kemenangan kecil dalam merebut kembali kendali atas realitas dirimu. Saat kamu konsisten dengan latihanmu, sesuatu yang indah mulai terjadi. Kamu mungkin memperhatikan kebetulan-kebetulan yang aneh dan bermakna. Sebuah buku yang tepat jatuh ke tanganmu. Sebuah percakapan tak terduga menjawab pertanyaan batinmu. Sebuah peluang muncul seolah-olah dari kekosongan. Ini bukanlah kebetulan biasa. Dalam penelitian saya, fenomena ini yang disebut sinkronisitas adalah penanda alam semesta bahwa kamu mulai selaras dengan aliran yang lebih dalam. Ini adalah bahasa kosmis yang mengatakan kamu berada di jalur yang benar. Sinkronisitas adalah bukti bahwa transformasimu tidak terjadi dalam ruang hampa. Kamu sedang berinteraksi dengan sebuah jaringan kecerdasan yang lebih luas. Disinilah kita menyadari bahwa perjalanan ini, meski sangat personal, bukanlah perjalanan yang kesepian. Energi bersifat menular. Ketika kamu mengangkat frekuensimu, kamu secara alami mulai menarik orang-orang dan situasi yang beresonansi dengan getaran barumu. Kamu mungkin menemukan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih mendukung, inspiratif, dan terbangun. Atau kamu mungkin merasa perlu dengan lembut menjauh dari hubungan yang terus-menerus menarikmu kembali ke pola lama. Inilah pentingnya komunitas yang sadar. Kita bukanlah pulau. Memiliki lingkaran bahkan kecil dari orang-orang yang memahami dan mendukung pertumbuhanmu adalah seperti memiliki pendukung angin di perjalanan berlayarmu. Mereka bisa mengingatkanmu tentang siapa dirimu yang sedang menjadi ketika kamu lupa. Mereka merayakan kemenangan kecilmu dan menahan ruang untukmu saat kamu rapuh. Jika kamu belum memilikinya, berniatlah untuk menarik atau menemukan komunitas seperti itu. Mungkin itu dimulai dari ruang komentar di sini, dari kelompok diskusi kecil, atau dari pertemanan yang sudah ada yang kamu putuskan untuk diperdalam dengan kesadaran baru. Namun ada lapisan yang bahkan lebih dalam dari sekadar komunitas manusia. Semua latihan ketenangan dan perasaan terlebih dahulu itu pada dasarnya adalah melatih dirimu untuk menyetel frekuensi dengan apa yang oleh banyak tradisi disebut medan terpadu, sebuah lautan energi dan kesadaran yang menghubungkan segala sesuatu. Dalam fisika kuantum, ini adalah bidang non-lokal dari kemungkinan murni. Penutupan siklus pada 19 Desember menurut temuan saya adalah salah satu momen di mana medan kolektif ini sendiri mengalami pergeseran atau pembukaan. Ini seperti gelombang besar yang bergerak melalui lautan kesadaran. Dengan mempersiapkan diri dan mengangkat getaran pribadimu, kamu tidak hanya menangkap gelombang itu untuk transformasimu sendiri, tetapi kamu juga menjadi bagian dari gelombang itu. Dengan kata lain, transformasimu berhenti menjadi hanya tentangmu. Ini menjadi kontribusimu pada pergeseran kesadaran yang lebih luas. Setiap kali kamu memilih cinta daripada ketakutan, kedamaian daripada kecemasan, kamu mengirimkan riak ke dalam medan kolektif yang memudahkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah mengapa perjalanan diri ini akhirnya adalah perjalanan kita. Jadi, saat kamu duduk dalam keheningan, merasakan masa depan yang lebih cerah, ketahuilah bahwa kamu sedang melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Kamu sedang merakit kembali dirimu,
sekaligus menjadi titik cahaya dalam jaringan cahaya yang sedang berkembang, membantu membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Semua ini membawa kita pada sebuah titik, sebuah ambang. Di depan kita terbentang pemahaman yang dalam dan sebuah undangan yang jelas. Di belakang kita ada pola-pola yang familiar namun membatasi. Tanggal 19 Desember akan tiba dan berlalu, seperti semua hari lainnya. Namun apa yang akan membuatnya berbeda adalah pilihan yang kamu buat di dalam hatimu. Sebelum, selama, dan setelah tanggal itu. Ini bukan tentang kepasifan, menunggu keajaiban turun dari langit. Ini tentang kesiapan aktif. Ini tentang apakah kamu akan menggunakan energi siklus yang sedang menutup ini sebagai katalis untuk komitmen barumu yang paling berani. Komitmen untuk sepenuhnya hidup sebagai pencipta realitasmu sendiri. Orang-orang yang disebut terpilih dalam perjalanan ini bukanlah mereka yang secara kebetulan lahir dengan hak istimewa tertentu. Mereka adalah orang-orang yang memilih diri mereka sendiri. Mereka yang, meski dengan gemetar, berkata, "Ya," untuk melangkah masuk ke dalam ketidakpastian. Mereka yang memilih untuk mempercayai bisikan hati daripada teriakan ketakutan. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengukur kemajuan mereka dengan jujur, untuk bangkit kembali setelah tersandung, dan untuk tetap setia pada visi meski bukti fisiknya belum terwujud. Mungkin ada keraguan. Suara di kepalamu mungkin berkata, "Bagaimana jika ini semua hanya khayalan?" Itu wajar. Saya tidak memintamu untuk menelan mentah-mentah semua ini. Saya mengajakmu untuk mencobanya sebagai sebuah eksperimen yang serius. Lakukan latihan pengamatan, klarifikasi, dan perasaan terlebih dahulu itu dengan sungguh-sungguh hingga tanggal itu tiba. Kemudian, saksikanlah hidupmu dengan penuh perhatian. Apa yang muncul? Apa yang bergeser? Transformasi sejati seringkali tidak dramatis seperti kilat menyambar. Dia lebih seperti fajar yang perlahan-lahan mengusir kegelapan. Ukurlah bukan hanya dari hal-hal besar yang terjadi, tapi dari perubahan halus di dalam dirimu, dari ketenangan yang mulai terasa lebih natural, dari senyum spontan yang muncul, dari cara kamu menghadapi hambatan dengan lebih tenang, dari rasa syukur yang tiba-tiba meluap untuk hal-hal sederhana. Ingatlah, pesan ini menemukanmu bukan tanpa alasan. Dalam jagat raya yang saling terhubung, tidak ada yang namanya kebetulan yang sungguhan. Dirimu yang di masa depan, versi dirimu yang sudah bebas dan utuh, sedang memanggilmu pulang. Dia telah meletakkan petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan hidupmu, dan ini adalah salah satunya. Penutupan siklus ini bukanlah sebuah akhir, ini adalah sebuah permulaan. Saat satu bab ditutup, halaman berikutnya yang masih kosong dan penuh potensi terbuka lebar. Tinta apa yang akan kamu gunakan untuk menulisnya? Apakah dari tinta lama dari luka dan batasan masa lalu, atau dari tinta baru yang terbuat dari niat, keberanian, dan visi terjelasmu? Pilihan terakhir, saudaraku, ada di tanganmu. Seluruh alam semesta berbisik mendukungmu. Kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untukmu. Tugasmu adalah mempersiapkan diri, membuka hati, dan melangkah. Kita akan bertemu di medan kemungkinan tak terbatas.